Mari kita bersama-sama berdoa. Kami berterima kasih karena Tuhan kembali akan berbicara kepada kami. Dan kami siapkan hati kami, membuka hati kami dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk memahami dan juga boleh menjadi pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dengan tema pada hari ini yaitu teladan dan ajaran yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 7. Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Saya akan bacakan buat kita sekalian Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudaraku yang sudah memiliki anak, ketika kita ditanyakan dari sekian banyak firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, apa yang saudara pertama kali akan ajarkan kepada anak saudara? Nas dari mana yang saudara akan ambil dan kemudian minta anak saudara itu untuk hafal ayat itu dan setiap hari saudara ingatkan kembali ayat itu? Saudara, orang Yahudi ketika anak mereka lahir dan anak mereka sudah bisa memahami bahasa ataupun membaca, maka kalimat pertama, ayat firman Tuhan yang pertama yang mereka ajarkan adalah Sema. Dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Itu yang pertama kali mereka ajarkan, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap jiwamu. Nah, inilah yang pertama kali diajarkan oleh orang Yahudi. Dan saya kira ini sangat bagus sekali ketika kita mengajarkan ini pertama kali kepada anak-anak kita. Dan kita terus ingatkan mereka, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita wariskan kebenaran ini dari generasi ke generasi. Sejak kecil kita tanamkan firman Tuhan ini di dalam hati mereka sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Surah Sema sendiri dalam bahasa Ibrani artinya dengarlah. Nah, disebut sebagai Sema karena memang rumusan pengakuan ini itu dimulai dengan kata dengarlah. Dengarlah hai Israel. Saudara, apa yang dituntut dari orang tua dari Sema ini? Yang pertama adalah orang tua dituntut untuk menjadi teladan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan sini dikatakan dengarlah hai orang Israel. Jadi hal yang pertama dituntut dari kita sebagai orang tua adalah dengar. Dengarlah hai orang Israel. Firman Tuhan tidak mengatakan berbicaralah hai Israel. Tapi firman Tuhan mengatakan dengar. Hal yang Tuhan pertama kali tuntut dari kita bukan berbicara tetapi mendengar. Dan inilah tugas pertama setiap kita. Sebelum kita mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, maka terlebih dahulu kita mesti menjadi pendengar-pendengar. Sebelum kita mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, maka terlebih dahulu kita mesti menjadi pelaku daripada Sema ini.
Dengarlah hai Israel. Kalimat dengarlah merupakan panggilan yang favorit yang dituliskan dalam kitab Ulangan selama beberapa kali. Di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat yang pertama, Musa memanggil seluruh Israel dan berkata, dengarlah hai orang Israel. Dengarlah ketetapan dan peraturan dari Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 3 kembali muncul kalimat ini. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah dengan setia firman Tuhan ini, supaya baik keadaanmu. Dan Ulangan pasal 20 ayat 3 kembali muncul kata dengarlah. Sehingga Israel selalu dipanggil untuk mendengar, mendengar, dan mendengar. Dan ini menjadi pengingat yang terus menerus bahwa bangsa Israel dan kita umat Allah, kita dipanggil untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka dan kita bukan sekedar penonton atau penerima wahyu, tapi kita dipanggil untuk menjadi pendengar-pendengar dari kebenaran dan menanggapi kebenaran itu. Saudaraku, Tuhan menuntut Israel mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mendengarkan bangsa Israel. Tuhan sudah mendengarkan keluhan-keluhan umatnya ketika mereka berada di dalam kesulitan. Dan di seluruh kitab suci Tuhan itu mendengarkan doa umatnya. Hal ini berbeda sekali dengan berhala yang punya telinga fisik tetapi tidak bisa mendengarkan suara ataupun permintaan dari penyembah-penyembahnya. Tetapi Tuhan Allah Israel, Allah kita adalah Allah yang mendengarkan seruan umatnya. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan permohonan kita. Dan sekarang Tuhan menuntut kita untuk mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan memanggil Israel, dikatakan, sendengkanlah telingamu. Arahkan telingamu kepadaku dan dengarkanlah aku, hai Israel. Maka kamu akan hidup. Sudah menyendengkan telinga menunjukkan seseorang yang membungkuk untuk mendengarkan dengan seksama. Tuhan ingin bahwa telinga kita itu disendengkan, telinga kita itu dicondongkan untuk mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan berkali-kali Tuhan meminta kita untuk menyendengkan telinga kita. Kenapa saudara Tuhan meminta kita menyendengkan telinga kita? Oleh karena Tuhan sendiri sudah mendengarkan kita. Tuhan sendiri itu menyendengkan telinganya kepada kita. Dalam Mazmur 31 ayat yang ketiga, dikatakan sendengkanlah telingamu kepadaku. Sendengkanlah dan telingamu kepadaku dan bersegeralah melepaskan aku. Jadi bangsa Israel meminta supaya Tuhan menyendengkan telinganya dan mendengarkan seruan umatnya. Mazmur 71 ayat yang kedua berkata, lepaskan aku ya Tuhan dan sendengkan telingamu kepadaku. Jadi umat Allah selalu berseru dan meminta Tuhan untuk menyendengkan telinga Tuhan kepada umatnya, untuk mendengarkan seruan umatnya. Dan sekarang Tuhan menuntut kepada umatnya, sekarang kamu dengarkan seruanku. Tuhan meminta supaya kita mendengarkan Dia. Tuhan sudah menyendengkan telinganya kepada kita, maka kita pun mesti menyendengkan telinga kita kepada Tuhan. Sudah, kita jangan menjadi orang yang bodoh di dalam mendengar. Kita jangan menjadi orang yang lamban di dalam mendengar. Firman Tuhan ini kita dengarkan untuk apa? Untuk kita simpan di dalam hati kita. Orang tua mesti menyimpan firman Tuhan ini di hati mereka. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Terjemahan NIV menerjemahkan simpan di hatimu. Jadi sema ini Tuhan itu esa, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Sema ini harus disimpan di dalam hati kita.
Harus kita simpan dalam hati anak-anak kita. Disimpan di hati mengandung makna kita sembunyikan sema ini. Kita kurung akan sema ini karena sema ini, firman Tuhan ini merupakan warisan yang berharga, yang sangat mahal harganya yang kita miliki. Sehingga kita harus simpan di hati kita. Kita mesti menyembunyikan itu. Mengapa harus disimpan? Kenapa harus disembunyikan di hati? Supaya firman Tuhan ini jangan pernah kabur dari diri saudara, tetapi tetap menjadi milik saudara. Supaya firman Tuhan ini tidak pernah melarikan diri dari kita. Jangan biarkan firman Tuhan masuk ke telinga kita dan keluar ke telinga yang lain. Ketika kebenaran itu sudah masuk ke telinga kita, tutup telinga kita supaya kebenaran itu tidak lagi keluar. Saudaraku, mendengarkan tentu saja bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar adalah mematuhi atau menaati. Saudara, kata mendengar dalam istilah Ibrani itu berarti mematuhi. Nah, kalau kita mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan perintah Tuhan dan tidak mentaati perintah itu, maka itu sama saja kita tidak mendengarkan. Karena yang dimaksud dengan mendengarkan adalah mentaati. Kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, maka kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Jangan sampai kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tapi kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita melakukan apa yang Tuhan benci. Itu namanya tidak mendengar. Jangan sampai kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan supaya kita hidup di dalam kekudusan, tapi kita tidak menguduskan diri kita. Itu bukan mendengar, karena mendengar itu adalah melakukan. Jadi jangan sampai kita sudah mendengarkan firman Tuhan agar kita menjauhkan diri, dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi kemudian kita tidak beribadah. Itu juga bukan mendengar, karena mendengar itu adalah melakukan. Itu bukan pendengar firman, karena mendengar firman Tuhan artinya mentaati, menjadi pelaku firman. Saudaraku, mendengarkan tentang pesta tidak akan membuat saudara menjadi kenyang. Saudara mesti ke pestanya kalau saudara diundang. Mendengarkan tentang rekening kita mendapatkan transferan sejumlah uang, tidak akan membuat kita bisa membeli makanan kalau kita nggak pergi ke bank dan memakai uang itu. Mendengarkan bahwa vaksinasi COVID-19 itu baik untuk mencegah COVID, itu tidak akan berarti kalau kita tidak memberikan diri kita divaksin ketika kita sudah mendapatkan jadwal itu. Mendengarkan bahwa kita mesti memakai masker di tengah-tengah pandemik ini, tapi kita enggak memakai masker, itu sama artinya kita tidak mendapat sesuatu dari apa yang kita dengarkan itu. Jadi saudaraku, anugerah itu mesti digenggam. Berkat itu mesti diambil. Berkat itu mesti digunakan. Kalau kita ingin supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan bagi keluarga kita, kita mesti melakukan. Mendengar itu adalah melakukan. Mendengar itu adalah mentaati. Saudara mungkin punya kelemahan, yakni pelupa. Saya juga adalah orang yang suka lupa. Apa yang saudara baca dari Alkitab, saudara mungkin tidak bisa ingat seluruhnya ketika saudara sudah sibuk kembali bekerja. Atau khotbah pada hari Minggu, saudara sudah lupa besok harinya. Jangankan besok, malam hari pun mungkin sudah lupa. Dan juga siang hari juga mungkin sudah lupa. Saudara tidak berdosa kalau saudara IQ-nya rendah dan kemudian menjadi seorang yang pelupa. Kita enggak berdosa ketika kita ini enggak bisa ingat seluruh khotbah yang disampaikan pada hari ini.
Tetapi kita berdosa kalau kita menolak untuk segera mentaati apa yang kita dengarkan. Hal yang paling utama adalah segera lakukan apa yang saudara sudah dengarkan. Mungkin saudara pelupa, tapi itu no problem. Yang penting saudara segera melakukan apa yang saudara tangkap, apa yang saudara dengarkan, segera lakukan itu. Dan ketika kita nggak melakukan itu, kita berdosa. Ada seorang pedagang yang mendengarkan khotbah tentang kejujuran. Sang pendeta menguraikan begitu panjang lebar tentang kejujuran. Dan setelah selesai khotbah, dia mengatakan, saya nggak bisa mengingat semua yang disampaikan oleh pendeta tentang kejujuran. Tapi saya ingat satu hal yang mesti saya lakukan. Ketika saya kembali ke rumah, saya akan memperbaiki timbangan saya yang curang. Dan betul, dia balik ke rumah, dia memperbaiki timbangannya yang curang. Dia nggak ingat khotbahnya dari awal sampai akhir. Dia cuma ingat saya mesti jujur. Dan dia kembali ke rumahnya dan dia kemudian di tokonya dia perbaiki segera timbangan dia. Dia segera melakukan firman Tuhan itu. Inilah makna dari sema. Inilah makna dari dengarlah hai orang Israel. Dengarkan bukan hanya sekedar engkau mendengarkan, tapi lakukan itu, taati itu. Itu hal yang pertama, saudara. Apa yang dituntut dari orang tua? Pertama adalah menjadi teladan di dalam mendengar firman Tuhan. Yang kedua yang dituntut dari orang tua adalah menjadi teladan di dalam hal mengasihi Tuhan. So, teladan yang pertama dari orang tua adalah teladan mendengar dan melakukan. Kita nggak bisa menuntut anak kita untuk mendengar kalau kita sendiri menutup telinga kita. Kita nggak bisa menuntut anak kita untuk mentaati akan firman Tuhan kalau kita sendiri tidak mentaati firman Tuhan. Itulah sebabnya panggilan ini pertama-tama ditujukan bukan kepada anak, tapi panggilan sema ini ditujukan kepada orang tua. Dan hal yang kedua yang dituntut daripada seorang tua adalah menjadi teladan di dalam hal mengasihi Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-5 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, teladan itu sangat penting sekali. Dan teladan yang sangat penting ini adalah anak-anak atau orang sekitar kita mesti melihat kita ini orang yang mengasihi Tuhan. Mereka mesti menyaksikan itu. Mereka mesti melihat itu dari perkataan kita, dari sikap kita, dari keputusan kita, dari tindakan-tindakan kita. Menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi orang-orang sekitar kita, bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sebuah pengabdian yang tidak pamrih. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, kita bersedia berkorban bagi Tuhan. Dan kita tidak mengasihi dunia dengan segala yang ada isinya. Kasih akan dunia itu tidak mendominasi hidup kita, itu mesti disaksikan. Bukan hanya didengarkan dari percakapan-percakapan kita. Tapi orang sekitar kita, anak kita menyaksikan itu. Bahwa kasih Tuhan itu mendominasi hidup kita. Kasih Tuhan itu memenuhi pikiran kita. Kasih Tuhan itu menggerakkan hidup kita. Agustinus, seorang teolog, dia memberikan nasihat yang sangat menarik sekali. Dia mengatakan, cintai Tuhan, maka lakukan apa yang saudara sukai. Kasihi Tuhan dan lakukan apa yang saudara mau. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak perlu khawatir tentang tingkah laku kita. Karena hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, yang tidak menyenangkan Tuhan, tidak akan menyenangkan hati kita.
Kalau kita betul-betul mencintai Tuhan. Hingga Agustinus mengatakan, kasihi Tuhan dan lakukan apa yang engkau sukai. Inilah hal yang kedua, kita mesti menjadi teladan di dalam hal mengasihi akan Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, kita mesti menjadi teladan di dalam mengajarkan firman Tuhan dengan rajin. Jadi yang Tuhan tuntut bukan hanya kita menjadi teladan dalam hal mendengar firman Tuhan, bukan hanya menjadi teladan dalam hal mengasihi Tuhan, tapi Tuhan menuntut kita supaya kita mengajar firman Tuhan dengan rajin. Jadi firman Tuhan itu setelah kita simpan di hati, kita lakukan, kita taati, maka Tuhan menuntut kita untuk mengajar itu kepada anak-anak kita atau kepada orang-orang sekeliling saudara. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Perhatikan ayat yang ke-7 awal. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Siapa itu engkau, saudara? Apakah engkau itu Musa? Haruslah engkau Musa mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bukan Musa. Kata engkau ini bukan Musa, tapi engkau ini adalah para orang tua. Tuhan tidak menyuruh Musa untuk mengajar anak-anak Israel firman Tuhan ini, enggak. Tuhan enggak menyuruh Musa untuk mengumpulkan semua anak-anak Israel dan mengajarkan firman Tuhan ini, enggak. Tapi ini merupakan perintah kepada orang tua. Orang tua yang wajib mengajar anak-anak mereka. Sama halnya walaupun kita sudah memasukkan anak-anak kita ke sekolah Kristen atau ikut sekolah minggu, tetapi tanggung jawab SEMA ini pasal 6 ayat 7 tetap menjadi tanggung jawab dari orang tua. Itulah tugas saudara yang sudah punya anak. Sebagai orang tua bukan hanya mencari uang dan memenuhi kebutuhan anak-anak saudara, tapi jadikan anak-anak saudara itu murid-murid Kristus. Pemuridan yang paling pertama itu harus dilakukan di rumah, bukan di gereja. Di rumah yang paling pertama. Gereja akan membantu dalam pemuridan itu, tapi yang paling utama itu di rumah. Orang Yahudi mengajarkan SEMA ini sampai kepada generasi yang ketiga, sampai kepada cucu mereka. Dalam Ulangan pasal yang keempat ayat 9 dikatakan, tetapi waspadalah, berhati-hatilah dan sebagainya. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya ini. Jadi diberitahukan bukan hanya kepada anak, tapi kepada cucu dan cicit. Jadi para orang tua harus memberitahukan kepada anak-anak mereka dan cucu mereka sampai 3 generasi supaya apa? Generasi yang ketiga tetap menghormati Allah dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Dan saudara tahu bagaimana cara orang Yahudi mengajarkan SEMA ini, kasihi Tuhan Allahmu. Mereka mengajarkannya dalam bentuk berdoa. Jadi anak itu diajar berdoa. Bagaimana ucapan doa? Ucapkan SEMA ini. Ucapkan kalimat Tuhan itu, Tuhan kami Allah yang esa. Kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami. Itu yang pertama doa yang diajarkan kepada anak-anak Yahudi. Dan doa ini diucapkan 2 kali sehari. Ketika anak itu bangun disuruh ucapkan doa itu. Ketika mereka mau tidur malam kembali diucapkan doa itu. Dan pada malam hari mereka evaluasi kembali.
Siapa yang sudah lakukan sema ini? Hari ini ada kesulitan tidak untuk mengasihi Tuhan? Ada yang berhasil tidak mengasihi Tuhan? Ada kesulitan, apa yang bisa kami bantu, orang tua bantu? Rumah menjadi pusat melestarikan dan menyatakan kebenaran. Rumah menjadi pusat untuk mengambil keputusan. Dan Musa tahu bahwa kebesaran Israel itu bergantung kepada pengajaran perintah-perintah ini di rumah. Di rumah saudara. Seorang pendeta yang sudah melayani bertahun-tahun di lembaga pemasyarakatan. Dia sering mengunjungi penjara-penjara dan melayani para tahanan-tahanan narapidana. Dia berkata seperti ini. Dari 1.700 narapidana, 1.700 narapidana yang saya layani, saya hanya menemukan satu orang yang dibesarkan di sebuah rumah di mana mereka punya altar mesbah keluarga, ibadah keluarga. Dari 1.700 hanya satu narapidana yang punya altar keluarga, yang orang tuanya punya altar keluarga. Dan ternyata saudara, satu narapidana ini kemudian ternyata dia tidak bersalah tentang kejahatan yang didakwakan kepadanya. Kita melihat saudara, betapa pentingnya ajaran itu dari rumah. Enggak ada orang yang di penjara itu yang dikatakan oleh pendeta itu dari 1.700 narapidana. Itu enggak ada satupun yang punya altar keluarga di rumah. Artinya mereka yang punya ajaran yang ketat di rumah, mereka tidak akan melakukan kejahatan. Mereka takut kepada Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Sokrates bertanya seperti ini. Kenapa Anda membalikkan dan mengikis setiap batu dan mengumpulkan kekayaan yang begitu banyak, tapi begitu sedikit merawat anak-anakmu, di mana kelak Anda akan menyerahkan semua hartamu kepada anak-anakmu itu. Memang betul kalau kita renungkan perkataan Sokrates ini. Ada banyak sekali orang tua yang bersusah payah mengumpulkan harta-harta dan mengabaikan mendidik anak mereka dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, untuk apa? Untuk apa semua harta itu? Harta itu kelak akan mereka wariskan kepada anak-anak mereka. Kepada anak-anak yang tidak dididik. Kepada anak-anak yang tidak dididik dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Bisa dibayangkan harta benda orang tua yang sudah dicari setengah mati dan diberikan kepada anak yang tidak mengenal kebenaran, kepada anak yang tidak mencintai Tuhan. Betapa sia-sianya orang tua mengumpulkan harta dan diwariskan kepada anak yang tidak mencintai Tuhan. Betapa sia-sianya jerih payah saudara. Saudara akan mewariskan kelak harta saudara kepada anak yang saudara tidak didik dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau saudara mendidik anak saudara hari ini untuk mencintai Tuhan, dan ketika kelak saudara mewariskan perusahaan, mewariskan harta kepada orang anak-anak yang mencintai Tuhan, Tuhan akan dimuliakan dalam hidup saudara. Segala orang tua akan mati dengan tenang ketika melihat anaknya mencintai Tuhan. Betul apa yang dikatakan Sokrates. Banyak orang tua sibuk mengolah batu, mencari harta, mengabaikan anak-anak mereka. Dan nanti harta itu mereka serahkan kepada anak yang akan menghamburkan harta itu, memakainya untuk pemuasan hawa nafsu, memakainya untuk kejahatan. Firman Tuhan ini mesti kita ajarkan saudara. Ini sangat penting sekali. Dan dikatakan firman Tuhan ini kita mesti ajarkan dengan rajin. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang.
Kita mesti mengulangi terus-menerus. Jangan bosan. Jangan bosan, sudah hafal tidak Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Coba hafal, kasihi Tuhan Allahmu. Coba sebutkan kalimat-kalimatnya. Jangan bosan, terus tanyakan supaya kalimat itu tembus ke pikiran mereka. Karena firman Tuhan itu sema ini seperti pedang yang menusuk dengan amat tajam sekali. Dan ketika dikatakan berulang-ulang artinya rajin. Kita mesti lakukan dengan rajin. Karena tidak banyak orang tua yang rajin lakukan ini. Rajin mengoptimalkan setiap momen. Pada waktu duduk kita bicara dengan anak kita. Pada waktu berbaring kita ajarkan mereka kebenaran ini. Pada waktu kita dalam perjalanan kita ajarkan kembali. Setiap momen adalah momen pengajaran. Tidak ada satu momen yang terlewatkan tanpa kebenaran, tanpa ajaran. Dan saudaraku, kita mesti membicarakan itu, kata firman Tuhan. Apabila duduk di rumah. Apabila duduk di rumah. Ayat yang ke-7. Engkau mesti membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi kita bukan hanya bicarakan pada waktu kita di gereja. Tapi kita bawa gereja itu, bawa kain tong ke rumah kita. Firman Tuhan memang diajarkan di kain tong di gereja, tapi rumah pun merupakan tempat di mana kita mengajarkan firman Tuhan itu. Jadikan firman Tuhan sebagai topik-topik pembicaraan saudara. Selalu putar ke sana. Selalu arahkan ke sana. Rumah-rumah orang Israel digantungkan dengan firman Tuhan. Itu apa maknanya? Sebagai tanda rumah kami sudah menjadi bait Allah yang dikuduskan bagi Tuhan. Itulah artinya. Rumah kami sudah menjadi bait Allah. Kalau kita menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi dalam rumah tangga kita, kita ajarkan itu kepada keluarga kita, maka rumah kita dikuduskan dan menjadi bait sucinya Allah di sana. Apakah rumah saudara sudah menjadi bait sucinya Tuhan? Firman Tuhan mengatakan ketika engkau duduk, ajarkan itu. Kapan itu kita duduk, saudara? Kita duduk waktu kita makan. Saat keluarga makan bersama. Ketika engkau duduk. Jadi makanan dan pembicaraan itu secara alami akan berlangsung. Pakai kesempatan itu ketika sedang makan untuk mengajarkan firman Tuhan. Saudara sudah punya anak remaja, jangan diam saja waktu makan dengan anak-anakmu. Kita mesti bicara. Bicaralah hal yang sehari-hari dan putar kepada firman Tuhan. Kalau ketika kita makan dengan anak remaja kita dan kita diam saja, berarti ada yang salah dalam hubungan saudara dengan anak saudara. Saudara mesti berdoa. Mesti perbaiki hal itu. Saudara mesti minta hikmat dari Tuhan. Saudara mungkin sudah salah mendidik selama ini. Saudara anak-anak remaja sudah tidak bisa lagi diajar secara otoriter. Tapi kita mesti bicara dengan dia sebagai sahabat. Pada waktu anak saya masih kecil, di bawah 7 tahun, saya mengajar mereka dengan otoritas, dengan perintah. Tapi ketika mereka sudah dewasa, sudah remaja, pemuda, saya nggak pernah lakukan itu lagi. Saya bicara sebagai seorang sahabat dengan mereka. Mereka bisa setuju, bisa nggak setuju. Mereka boleh berargumentasi. Dan saya pun memberikan ajaran-ajaran dan argumentasi kepada mereka. Itulah metode yang Tuhan inginkan kita sampaikan, kita ajarkan ketika engkau duduk, ketika engkau makan. Dan apalagi ketika engkau sedang di dalam perjalanan. Firman Tuhan diajarkan kepada anak cucu bukan dengan menghafal semata, tapi dengan mempraktekkan. Ketika dalam perjalanan, praktekkan itu. Ketika apa yang kau lihat dalam perjalanan, beri contoh.
Ketika menyaksikan ada orang yang egois di jalan, maka beritahu, engkau enggak boleh seperti itu. Engkau harus mengasihi sesamamu. Jadi bukan hanya di dalam teori, tapi dalam praktek, dalam perjalanan. Dipraktekkan. Kita bawa firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ketika sedang berada di pesawat misalnya dan pesawatnya goncang, ajar mereka bersandar sama Tuhan. Ketika hendak melakukan perjalanan keluar kota, ajak mereka berdoa. Itu namanya ketika engkau sedang dalam perjalanan. Artinya praktekkan itu. Bawa itu, terapkan itu. Dan mereka akan ingat itu. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana lagi caranya? Apabila engkau berbaring. Apabila engkau bangun. Saudaraku, berbaring itu kapan? Pada waktu sudah malam. Sebelum tidur. Ada waktu doa bersama. Firman Tuhan menjadi pembicaraan ketika malam tiba. Saudara, waktu malam hari merupakan waktu yang sangat baik berelasi dengan anak-anak kita dan membicarakan hal-hal yang lebih dalam tentang Tuhan. Waktu malam hari merupakan waktu kita bersyukur. Waktu malam hari kita bisa menasihati mereka tentang kemarahan, tentang kebencian, tentang pengampunan. Jadi waktu malam hari merupakan waktu yang tepat sekali untuk kita melakukan ibadah bersama-sama dengan anak-anak kita. Musa berkata bahwa ketika engkau sedang berbaring merupakan waktu yang tepat untuk berbicara tentang Tuhan. Dan perintah-perintah ini harus menjadi bahan pembicaraan kita baik di dalam atau di luar rumah, dari awal, dari pagi hari ketika bangun pagi sampai pada malam hari, sampai akhir hari itu. Singkatnya adalah perintah-perintah itu harus meresap menjadi topik di rumah kita, di dalam kehidupan kita, ketika kita makan, ketika kita tidur, dari bangun pagi, ketika ada di jalan, ketika makan, dan ketika tidur. Saudara, mengajarkan firman Tuhan bagi anak-anak kita, sekali lagi saya tekankan, merupakan urusan terpenting bagi saudara sebagai orang tua. Ini adalah pekerjaan yang paling utama dari orang tua, yang sangat penting. Ketika saudara bisa mendidik anak saudara dalam terang firman Tuhan, maka saudara bukan hanya bisa menyelamatkan jiwa anak saudara, tapi itu akan berdampak ke generasi mendatang. Kehidupan yang saleh dari anak-anak kita akan mempengaruhi generasinya. Kalau saudara hari ini memberikan pengaruh kepada generasimu, mungkin yang berusia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, maka pengaruh itu akan berlanjut kalau saudara mendidik anak-anak saudara di rumah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk apa yang Tuhan ajarkan kepada kami dari kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan juga dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kami dari hari demi kesehari. Ya Tuhan, sebagai orang tua kami sungguh sadar ada banyak kegagalan kami. Ada banyak kelemahan-kelemahan kami, ya Tuhan. Kami masih gagal dalam mendidik anak-anak kami dan menjadi teladan bagi mereka. Tuhan, ampunilah kami dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang tua yang menjadi teladan dalam mengasihi Tuhan. Menjadi orang tua yang serius mendidik anak-anak kami berulang-ulang dengan rajin dari pagi, setiap momen sampai dengan malam hari. Karena inilah yang bisa kami wariskan, sesuatu yang berharga, kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan dan akal budi kami. Dan kami juga berdoa supaya anak-anak kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, dan mereka boleh melihat itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.